Salah satu cerita yang masyhur mengenai Nabi Ibrahim adalah beliau diperintahkan menyembelih putranya, yakni Ismail. Namun tahukah kalian bahwa putra Ibrahim yang dimaksud bukanlah Ismail, melainkan Ishak? Setelah Nabi Ibrahim selamat dari api Namrud, beliau hijrah menuju Ardul Muqaddas atau sekarang disebut dengan Palestina. Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan keturunan anak yang soleh. Kemudian Allah memberinya anak bernama Ismail, anak pertamanya yang lahir ketika Ibrahim berusia 86 tahun. Di saat kebahagiaan atas kelahiran putranya, di waktu itu pula Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berat karena harus menempatkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di tempat yang tandus yang kelak Ibrahim dan Ismail mendirikan Baitullah di tempat itu. Kemudian ketika Ismail beranjak dewasa, sudah mampu bekerja seperti ayahnya, Ibrahim bermimpi menyembelih putranya. Perlu dicatat bahwa mimpi seorang nabi setara dengan wahyu. Artinya, jika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, maka mimpi itu adalah wahyu atau perintah yang harus dilaksanakan. Ia ceritakan mimpinya itu kepada Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Ya abadi if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah perintah itu. Insyaallah engkau melihatku sebagai anak yang sabar. Jawaban ini menunjukkan betapa taatnya Ismail kepada ayah dan Tuhannya. Menurut Ibnu Abbas, ketika Ibrahim menyembelih Ismail, ia tengkurapkan Ismail agar tidak melihat ekspresi wajahnya karena ia tidak tega melihat anaknya. Pendapat lain mengatakan Ismail diposisikan menyamping seperti halnya hewan kurban ketika disembelih, dan Allah menjadikan lempengan tembaga di antara pisau dan leher Ismail sehingga Ismail selamat. Ketika Ibrahim meletakkan pisau dan mulai menyembelih putranya, terdengarlah kalam Allah. Ayya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan wahyu dalam mimpimu sebagai ujian atas ketaatanmu kepadaku. Dan aku telah menebus anakmu dengan hewan kurban. Menurut Ibnu Abbas, hewan kurban yang dimaksud adalah domba yang selama 40 tahun digembala di surga. Pendapat lain mengatakan domba tersebut adalah domba yang dikurbankan Habil untuk mendapatkan iklima. Bukti bahwa binatang kurban pengganti Ismail ialah domba adalah riwayat Utsman bin Tolhah. Beliau dipanggil Nabi Muhammad SAW untuk membuang 2 tanduk domba yang masih tergantung di dalam Ka'bah. Kata Nabi, aku melihat kedua tanduk domba itu di dalam Ka'bah. Aku lupa menyuruhmu untuk membuangnya dan sekarang buanglah, karena tidak pantas di dalam Ka'bah terdapat sesuatu yang dapat mengganggu sholat. Hadis ini menjadi dalil bahwa putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, karena Ismail lah yang hidup di Makkah, sedangkan Ishak kita tahu ia menetap di Baitul Maqdis. Ada satu bukti lagi dalam Al-Quran. Dalam redaksinya, Al-Quran menceritakan terlebih dahulu tentang penyembelihan putra Ibrahim. Kemudian barulah menyebutkan kabar gembira mengandungnya Sarah ibu Ishak. Wa basyarnahu bi Ishak nabiyyan minas shalihin. Sedangkan mereka yang mengatakan putra Ibrahim yang disembelih adalah Ishak, maka cerita tersebut adalah Israiliyat. Dan kita tahu bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran telah mengalami tahrif atau perubahan yang diubah-ubah sendiri oleh Rabbi mereka sesuai dengan keinginan nafsu. Padahal mereka tahu bahwa kitabnya tertulis indahum annallaha amara Ibrahim ayyadhbaha ibnahu wahidah, bahwa putra Ibrahim yang disembelih adalah wahidah yang artinya tunggal. Sedangkan Ishak tidak pernah menjadi anak tunggal Ibrahim karena ia lahir setelah Ismail, maka Ismail lah yang pernah menjadi anak tunggal Ibrahim sebelum Ishak lahir. Lalu mengapa para Rabbi Yahudi mengatakan itu adalah Ishak? Karena mereka hasut terhadap Arab. Karena Ismail adalah cikal bakal Arab yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ishak adalah ayah Yakub yang kemudian melahirkan Bani Israel. Kisah disembelihnya putra Ibrahim adalah kisah yang dahsyat dan merupakan sebuah kehormatan, maka mereka mengklaim kisah itu terjadi pada nenek moyang mereka, yakni Ishak, bukan Ismail. Termasuk yang meriwayatkan Ishak adalah Ka'bul Akhbar, seorang tokoh Injil yang dalam kitab Barzanji diterangkan masuk Islam ketika Sayyidina Umar berhasil menaklukkan Syam.
Suatu hari Khalifah Syam, yakni Umar bin Abdul Aziz, mempertanyakan siapa sebenarnya putra Ibrahim yang disembelih. Ia mengutus Muhammad bin Ka'ab, dan didatangkanlah seorang alaf yang dulunya adalah ulama di kalangan Yahudi. Pria itu menjawab, putra Ibrahim yang dimaksud adalah Ismail. Demi Allah, sesungguhnya orang Yahudi mengetahui hal itu, akan tetapi mereka hasut terhadap orang Arab karena nenek moyang mereka lah, yakni Ismail, putra Ibrahim yang disembelih dan mendapatkan kemuliaan atas kesabarannya. Maka dengan perasaan hasut itulah mereka mengubah cerita itu terjadi kepada Ishak nenek moyang mereka, bukan Ismail. Wallahu a'lam.